Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami, sedangkan keakuan kami semakin terus berkurang supaya hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami mau buka hati kami, siapkan hati kami supaya firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami. Tidak hanya numpang lewat di telinga kami, tapi kami menantikan apa yang menjadi perkataan Tuhan masuk ke dalam roh dan jiwa kami. Buang perkataan hamba-Mu yang tidak perlu, biar apa yang berasal dari Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati pada pagi hari ini. Kami mempersiapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan semua umat Tuhan yang siap, sama-sama saya katakan amin. Thank you Praise and Worship Team, luar biasa sekali oleh teman-teman Praise and Worship, khususnya this is buat saya progres yang sangat luar biasa, sebab worship leader kita ini worship leader baru semua loh saudara ya. Kalau saudara notice ini biasanya jadi singer, tapi sekarang sudah makin upgrade terus dan luar biasa. Siapa yang diberkati Tuhan? Oke, saudara bisa berikan kemuliaan buat Tuhan. Thank you. Saya akan meneruskan pada pagi hari ini apa yang Pastor Ruli sudah sampaikan tentang iman. Saya juga akan meneruskan tentang iman, dan saya harap saudara bisa belajar dari angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, tetapi bisa akan semakin melengkapi pemahaman saudara. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Ibrani 11 ayat yang pertama, ayat yang saudara pasti harusnya sudah hafal di luar kepala. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Lihat ini ya, dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dan bukti. Dasar itu bicara ini saudara, fondasi. Kalau kita ingat dalam 1 Korintus itu ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Dan Alkitab berkata yang paling besar itu kasih. Ya, nanti karunia akan berakhir, semuanya akan berakhir, tapi kasih tetap selamanya ada. Nah ini kalau saya boleh mengandaikan dengan sebuah bangunan rumah, ini hanya pengandaian, mungkin juga tidak bisa 100% akurat. Iman itu ya fondasinya. Pengharapan itu kayak interiornya, yang bikin kelihatannya bagus. Tapi kalau love ini isinya, esensinya. Esensi dari sebuah house adalah home. Makanya ada orang yang bisa bangun rumah besar, bangun rumah mewah, tapi dalamnya bisa nggak ada kehangatan. Nah, jadi 3 hal ini sangat penting, tapi kita sedang bicara yang iman. Kalau Alkitab bilang pada akhirnya semuanya tidak ada, atau yang paling penting adalah love, ya memang love ini esensinya. Esensi adalah reasons of existence. Sebab kita membutuhkan iman dan hope khususnya ketika kita hidup di dunia ini. Tapi nanti ketika kita bersama-sama Tuhan, ya isinya tinggal love. Iman kenapa sangat penting? Sebab iman adalah sebuah fondasi. Alkitab berkata bahwa bangunan iman kita, bangunan hidup kita itu akan mendapati banyak ujian, mendapati banyak cobaan. Matius pasal 7 kan bilang, ada hujan, itu bicara dari atas, ada banjir, ya. Dan ada angin. Angin bicara dari samping, banjir bicara dari bawah. Jadi memang tantangan bisa datang dalam hidup kita dari semua arah. Tapi dengar begini, yang tidak akan goyang kalau fondasinya kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, pasti goyang saudara. Makanya iman itu dasar, iman itu fondasi. Kalau seseorang punya iman yang benar, kalau saudara punya iman yang otentik, mau ada tantangan apapun, saudara tidak akan tergoncang.
dan tidak akan gagal paham dalam hidup ini. Ya. Ya, ada orang yang gagal paham ketika datang kesulitan dalam hidupnya, ketika dalam penderitaan dalam hidupnya, dia akan bilang, kok Tuhan begini, kok Tuhan jahat sama saya, akhirnya bersungut-sungut dan lain sebagainya. Oh ya, dia gagal paham dalam hidupnya. Ada juga orang gagal paham ketika ada banyak berkat datang dalam hidupnya, khususnya berkat jasmani, ketika dia dipercayakan banyak hal. Kalau orang yang gak punya fondasi, itu bisa roboh juga, saudara. Oh iya, kalau saudara belum sempat dengar sharing saya tentang giving 2 weeks ago, saudara harus dengar itu. Saudara harus dengar itu, ntar cari di YouTube yang judulnya Giving. Ada banyak orang bisa gagal paham ketika dia mendapatkan banyak hal dari Tuhan, dia bingung. Dan dia sampai gak bisa membedakan mana benih, mana roti, semuanya dimakan semuanya. Makanya orang yang gak punya fondasi, saudara ya, ini bukan soal penderitaan atau kelonggaran. Saya selalu di tempat ini saya mau mengajarkan the balance theology. Saya gak mau berat sebelah. Nyatanya iman ini memang fondasi. Kalau orang fondasinya gak kuat, dia kena penderitaan hidup, dia bisa roboh. Dapat berkat besar, roboh juga. Karena gak ada fondasi. Nah, tapi sekarang kita mau belajar bahwa iman itu adalah fondasi. Makanya kalau saudara lihat di Ibrani pasal yang ke-11, kalau saudara baca terus, saudara akan menemukan tokoh-tokoh iman yang mengalami pengalaman ekstravagansa dengan Tuhan, pengalaman yang luar biasa. Tapi begitu ayat 35 bagian B, saudara akan menemukan para tokoh iman yang mengalami penderitaan habis-habisan dalam hidupnya. Tapi mereka punya kesamaan gini, mereka punya iman, makanya mau hal ekstravagansa, mau penderitaan, itu tidak membuat mereka terpisah dari Tuhan. Tetap membuat mereka terpaut dengan Tuhan, sebab mereka punya fondasi yang kokoh. Ya, jadi dalam susah maupun senang, sukar maupun lancar, iman membuat kita tidak bergeser dari Tuhan. Kenapa banyak orang yang awalnya setia tapi kemudian jauh dari Tuhan sebab gak punya fondasi. Itu ditulis oleh Alkitab sejak raja-raja zaman perjanjian lama itu banyak banget pas awal jadi raja, pemerintahannya belum kuat. Alkitab tulis mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi begitu makin hebat, kemudian mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Makanya iman itu adalah fondasi yang membuat bangunan hidup kita, bangunan iman kita tidak runtuh kalau kita punya fondasi yang kuat. Saudara punya fondasi rumah untuk bangunan 2 lantai misalnya. Kalau saudara arsitek pasti sangat mengerti. Ketika dibangun 1 lantai jelas aman. Begitu ditambahin lantai yang kedua masih aman. Lantai ketiga, ini mulai serem juga. Lantai keempat terus ditumpuk 5 tapi fondasinya nggak diganti, ini udah pasti roboh, saudara. Makanya kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu kabot. Kabot itu artinya weight, berat, bobot. Makanya orang yang belum siap fondasinya, kalau dikasih kabot, patah pasti. Pasti patah, fondasinya belum siap. Nah makanya iman adalah dasar ya. Tadi kita udah pelajari iman adalah dasar. Nah dasar apa? Nah sekarang saya mau kesini sebentar, mungkin saudara juga udah pernah dengar saya menjelaskan ini, tapi saya harus menjelaskannya lagi. Saya mau kasih lihat saudara dulu iman dari sudut hermeneutika. Boleh Ibrani 11 ayat 1 tetap dibuka? Ini kan ayat yang terkenal yang saudara pasti sering baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terbanyak saya mendengar orang mengartikan ayat ini adalah, tuh lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi apapun dalam hidup ini ya, yang kita harapkan, yang kita mau tapi belum kita lihat, kita bisa memperolehnya dengan iman. Terbanyak saya mendengar yang seperti itu. Lalu mulai diaplikasikan, kalau saudara belum punya mobil, itu yang saudara mau dan saudara belum lihat, saudara bisa mendapatkan dengan iman. Kalau saudara belum punya rumah, kalau itu yang saudara harapkan dan saudara belum lihat, saudara bisa akses itu dengan iman. Nah, saya harus menjelaskan buat saudara bahwa kita tidak bisa mengartikan Alkitab seperti itu.
Nah, ini bukan sekolah Alkitab, tapi ini saya bikin sepraktis mungkin supaya kalau saudara membaca Alkitab, saudara juga bisa paham. Saudara, dalam Alkitab itu ada yang namanya konteks, saudara ya. Ada yang namanya konteks. Nah, saudara harus tahu bahwa Alkitab yang saudara pegang itu pada mulanya kan nggak ada tanda baca, nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Jadi semuanya itu tulisan nyambung semua. Saudara bayangkan Alkitab yang saudara pegang semuanya tulisan nyambung, nggak ada pemisahan perikop, nggak ada pemisahan ayat, nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Pusing nggak bacanya? Pasti pusing banget. Yang rapi aja males dibaca, apalagi kalau saudara dikasih yang model begitu ya. Tapi kalau di sini tampang-tampangnya rajin baca Alkitab semua ya. Nah, jadi kita bersyukur ya oleh bapak-bapak gereja, oleh para ahli penterjemahan, sekarang udah dipisah-pisahin sampai sedemikian rapi. Tapi pada awalnya kan semua nyambung. Makanya begini, baca Alkitab itu ya, nih, kalau di Alkitab misalnya saudara baca ayat ini nih, katakan A. Ayat selanjutnya B, misalnya gitu ya. Ini kan kita tidak bisa comot ini sepotong, saudara. Terus ini C. Ini kan kita nggak bisa comot sepotong. Kalau kita comot sepotong, ini kan namanya pemerkosaan terhadap teks Alkitab. Sebab yang B ini pasti ada hubungan dengan yang A. Yang C ada hubungan dengan yang B. Oke? Nah, sekarang kalau saudara lihat gini, A, B, A. Yang B ini kan tidak bisa dilepas suka-suka. Yang B ini pasti ada hubungan dengan yang A. Oke, nah makanya kalau saudara lihat ayat ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Saudara harus lihat sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Apa sih yang para tokoh iman harapkan tapi belum mereka lihat? Kalau kita nggak lihat sampai ke bawah, terus kita cuman kita comot ayat ini, terus kita bilang, saya mau rumah, saya mau mobil, ya bisa aja begitu. Tapi akan mengaburkan makna penulisan Alkitab. Nah, rupanya kalau kita melihat apa yang para tokoh iman harapkan, saudara akan menemukan banyak hal ya, di antaranya mereka ada yang menantikan kalau Abraham, kota yang punya dasar yang dibangun dan didirikan oleh Allah sendiri. Oke, itu langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi ada juga yang menantikan perkenanan Tuhan atas hidupnya. Ada yang menantikan kemuliaan bersama Tuhan dan kebangkitan orang mati. Dan mereka semua menantikan menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini atau God's ambassador. Nah, jadi kita harus melihat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu tidak bisa kita comot sembarangan. Contoh, saya mau bukain satu ayat. Ayat ini paling sering disalahartikan. Lukas 6 ayat 38, coba lihat. Lukas 6 ayat 38. Ayat ini saudara juga pasti sering lihat. Terutama saudara bakal ketemu di amplop persembahan. Coba buka ayatnya. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai tumpah keluar, yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudara pasti pernah baca ayat ini kan? Dan ini paling banyak di amplop persembahan. Tapi saya tidak akan menuliskan ayat ini di amplop persembahan, sebab ayat ini nggak ada hubungannya sama sekali sama duit kolektor. Percayalah nggak ada hubungannya. Kalau kita lihat dengan yang saya tuliskan ini, saudara akan menemukan, coba mundur ke ayat 37. Janganlah kamu menghakimi. Ayat 39. Orang buta menuntun orang buta, ayat 40. Ayat 41. Oke, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Ayat 42. Nah,
Jadi kalau saudara lihat jelas Lukas 6 ayat 38 gak mungkin bicara tentang duit. Ya kalau otaknya duit doang ya pasti nyambungnya nanti akan ke duit. Tapi Lukas 6 ayat 38 pasti bukan bicara tentang uang. Karena ayat sebelumnya tidak bicara itu, ayat sesudahnya juga tidak bicara itu. Nah, so kalau kita mau tahu iman itu dasar apa, kembali ke Ibrani 11 ayat yang pertama, saudara akan temukan apa saja yang diharapkan oleh para tokoh iman. Dan iman bukan hanya dasar, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya saya katakan iman adalah mata rohani. Coba lihat ayat yang ketiga dari Ibrani 11. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara pasti belum dilahirkan saat langit dan bumi ini Tuhan ciptakan. Tapi kenapa saudara percaya biarpun saudara belum lihat, that is faith, itu adalah mata rohani. Dan kalau saudara baca sampai ayat yang ke-40, saudara akan menemukan para tokoh iman. Semuanya. Baik yang mereka akan terima di dunia ini maupun pada saat kebangkitan orang mati nanti, tapi mereka perlu menerimanya dulu dengan iman. Misalnya Abraham. Kalau saudara nanti baca di rumah ayat 8 sampai ayat yang ke-15, saudara mesti baca, ini PR. Ibrani 11 saudara mesti baca sampai habis. Nah, kalau saudara lihat ayat 8 sampai 15, ada janji-janji yang Tuhan berikan di mana Abraham akan menerimanya ketika dia hidup. Contohnya apa? Abraham akan dikasih anak, ya kan? Abraham terima nggak? Terima. Kapan? Pada saat dia hidup. Tapi ada juga yang Alkitab tuliskan bahwa sampai mati Abraham tidak menerimanya. Itu apa? Kota yang dijanjikan Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi mata iman adalah sebuah mata rohani, sebuah penglihatan rohani. Tapi didasarkan oleh perkataan Tuhan. Didasarkan oleh firman Tuhan. Itu masalahnya. Nah, kalau saudara melihat ya, bahwa iman adalah penglihatan rohani. Kalau kita ingat kisah Elisa dan Gehasi. Kalau saudara di sini pasti semua sering baca Alkitab ya. Satu kali Elisa dan Gehasi dikepung. Gehasi sudah ketakutan setengah mati. Aduh gimana nih kita dikepung. Tapi Elisa kok tetap santai, tetap tenang, ya kan? Elisa tetap tenang. Terus Gehasi mungkin bilang, ini gimana sih kita nih udah bakalan mati. Lalu Elisa berdoa sama Tuhan, dicelikan matanya. Dicelikan mata rohaninya. Lalu Gehasi tiba-tiba bisa melihat sebenarnya apa yang menyertai mereka. Lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang dihadapi. Itu yang saya beri nama dengan mata rohani. Iman itu bukan nekat saudara. Ada orang yang pikir yang penting gue beriman. Dia gak bisa bedain mana iman, mana nekat. Dengar baik ini, iman adalah kalkulasi ilahi. Saya ulang lagi, iman adalah kalkulasi ilahi. Waktu Daud ketemu Goliat, Daud itu kan imut-imut, unyu-unyu, kemerah-merahan. Mungkin mirip saya, mungkin. Dia datang ke medan perang. Dia tuh bukan mau perang, bawa rantangan, makanan buat abang-abangnya, ya kan? Dan saat itu Israel sedang di-challenge oleh Filistin. Dan orang Filistin ada satu yang gede banget, Goliat. Waduh, pakaian perangnya aja nggak ada yang bisa pakai semuanya. Orang Israel nggak ada yang berani sama yang namanya Goliat. Saul, harusnya Saul yang maju dong. Alkitab bilang Saul itu tingginya 1 kepala di atas orang Israel. Jadi rata-rata orang Israel itu cuma sepundak Saul. Iya. Itu yang paling gede juga takut. Sebab gak ada apa-apanya sama Goliat. Tapi apa yang Daud katakan 1 Samuel 17 kita lihat. 1 Samuel 17. Oke,
Ayat 34, saya baca sampai ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, dari ayat yang saudara baca, saudara masih berani bilang iman itu nekat? Iman bukan nekat, iman adalah kalkulasi ilahi. Daud itu punya kalkulasinya loh. Kalkulasi dia berdasarkan perjalanan pengalaman hidup dia dengan Tuhan. Daud bukan nekat serampangan. Enggak, Daud itu punya kalkulasinya. Dia tahu persis bagaimana Tuhan mempersiapkan dia. Dia tahu persis bagaimana Tuhan menolong dia. Makanya kalau kemudian dia ketemu lawan yang segede gaban sekalipun, Daud tidak takut. Itu bukan nekat. Daud punya kalkulasinya. Sebab Daud punya pengalaman sama Tuhan. Jadi persoalan kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan, kita tabrak sana tabrak sini, itu nekat dan blow on. Daud nggak blow on, Daud nggak nekat, Daud punya kalkulasinya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Kita buka beberapa ayat saudara ya. Sekarang dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa itu orang nomor 2 di Mesir harusnya saudara ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lihat ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Makanya kalau di Ibrani 11 ayat 1 tadi dikatakan, itu bukti penglihatan rohani, mata rohani, Musa melihat ke situ. Kalau orang masih lebih memilih melakukan kesenangan dosa daripada mentaati Tuhan, itu adalah ciri-ciri tanda-tanda mata rohaninya belum tercelik. Dia belum bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Dia belum bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Iman itu penglihatan rohani, saudara. Iman itu mata rohani. Iman itu bukan nekat, tapi semua punya kalkulasi ilahinya. Nah sekarang persoalannya begini. Dari manakah datangnya iman? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di sini, kata yang digunakan adalah rema, remato Kristos. Kata yang dipakai bukan logos. Kalau logos itu tulisan-tulisan firman Allah. Kalau rema itu adalah perkataan-perkataan Allah. Apa bedanya? Nah, ini boleh ada banyak penafsiran tentang ini, tapi saya mau jelaskan kepada saudara. Rema adalah perkataan Allah yang masuk dalam hati saudara. Itu rema. Makanya begini, saudara bisa sama-sama datang ke tempat ini, sama-sama dengar saya khotbah. Tapi ada yang keluar bilang, saya nggak dapat apa-apa. Ya, saya cuma bilang, kesian deh lo. Ya. Tapi ada yang mendengar khotbah yang sama, saudara bisa mendapatkan pengertian sesuatu. Tadi Tuhan bicara sama saya ini, hari ini.
Tapi nanti saudara tanya teman saudara, belum tentu sama. Nah, itu rema yang masuk itu bisa beda-beda saudara. Makanya kenapa saya ajak saudara baca Alkitab. Saya udah baca Alkitab berkali-kali, baca terus. Kenapa? Sebab rema yang masuk itu bisa beda. Dan memang beda. Saya mengkhotbahkan iman udah gak tahu berapa puluh kali. Tapi ketika saya mempersiapkan ini, pasti ada sesuatu perkataan Allah yang masuk, yang membuka pengertian-pengertian yang baru lagi, yang melengkapi. Atau dari sudut-sudut yang berbeda. Nah, iman itu tidak timbul dari kesulitan hidup. Oh ya, banyak orang pikir iman timbul dari kesulitan hidup. Ketika aku butuh apa, aku nggak ada, disitulah aku butuh iman. Iman itu tidak timbul dari sakit penyakit saudara, enggak. Iman itu bukan timbul karena kita lagi kurang duit, enggak. Iman itu timbul dari perkataan Allah yang masuk dalam hidupmu. Makanya kita harus mau buka hati kita supaya Tuhan bisa berbicara. Dan perkataan Allah ini juga bisa masuk lewat peristiwa-peristiwa hidup yang saudara alami. Nah, again, kalau kita tidak terbiasa membuka hati kita, ya, kalau kita tidak terbiasa untuk belajar mentaati firman Tuhan, peristiwa hidup terjadi, kita tuh nggak pernah tahu apa yang Allah sedang kerjakan. Makanya banyak orang cuma tahu kalau lagi susah Tuhan tolong minta mujizat. Salah nggak? Enggak. Tapi apakah mujizat bisa melahirkan iman? Belum tentu. Ada orang yang terima mujizat tapi nggak pernah melahirkan iman loh. Lukas 17 kan tulis itu. 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh, yang balik ke Tuhan cuma satu. Hanya kepada satu orang itu yang Tuhan katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebab sekalipun terima mujizat, tapi kalau perkataan Allah itu tidak masuk dalam roh dan hatimu, itu enggak akan menghasilkan iman. Tidak akan menghasilkan iman. Iman itu lahir dari perkataan Allah yang masuk dalam diri kita. Nah, gimana supaya bisa masuk? Kita harus membuka hati kita harus mau melakukan kebenaran firman Tuhan dari hal yang paling sederhana yang kita bisa mengerti atau yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita ketemu kesulitan dalam hidup ini, ketemu penderitaan dalam hidup ini, sebenarnya ya hal yang paling penting itu bukan jalan keluarnya, bukan gimana Tuhan kasih mujizat, gimana pintu yang tertutup Tuhan bukakan, enggak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pelajaran apa yang saudara bisa ambil. Apa yang Tuhan sedang ajarin sama saudara, sebab itu yang akan menjadi rema yang akan menumbuhkan imanmu. Kalau kita cuma fokusnya pada yang penting Tuhan cepat-cepat selesain, oke, masalahnya bisa selesai, tapi saudara nggak pernah dapat apa-apa. So, yang terpenting itu adalah kalau perkataan Allah masuk. Satu kali ada perwira Kapernaum, dia adalah perwira kepala dari 100 pasukan. Anaknya sakit, Yesus datang, dia bilang apa? Katakan sepatah kata saja. Dia komandan pasukan, dia tahu betul perkataannya sangat powerful dan kalau dia ngomong apa, anak buahnya ikut semua. Makanya sekarang dia bilang sama Tuhan Yesus, enggak usah datang, katakan sepatah kata saja. Lihat, dia berpegang pada perkataan Allah. Dia cuma menantikan Tuhan bicara. Kalau Yesus berfirman, ada perkataan yang keluar, dia percaya itu akan mengubah segalanya. Perwira Kapernaum itu hanya berpegang pada perkataan Allah. Iman yang otentik tidak datang dari kesulitan hidup kita. Iman yang otentik datang dari perkataan Allah yang masuk dalam hatimu. Iman itu enggak muncul dalam satu malam, saudara. Ya, iman itu enggak muncul dalam satu malam. 2 Timotius 3 ayat 11. Alkitab bahasa Indonesia cukup menarik
dalam memberikan judul perikop ini. Menurut saya Alkitab Bahasa Indonesia khusus di bagian ini nih salah satu yang terbaik dalam menganalisa ayat-ayat ini. Makanya kalau saudara punya Alkitab manual, saudara akan melihat judul perikop adalah apa? Iman bertumbuh dari penganiayaan atau penderitaan dan pembacaan kitab suci. Itu judul perikopnya. Judul perikop itu kan sesuatu yang ditambahkan, ya. Jadi dalam teks original itu enggak ada. Makanya kalau saudara lihat Alkitab Inggris sama Indo, ya judul perikop bisa beda. Ayat-ayat sama, tapi judul perikop bisa beda. Nah, tapi Alkitab Bahasa Indonesia itu tepat banget menurut saya pakai ini. Nah, coba kita lihat kenapa sampai Alkitab Bahasa Indonesia memutuskan untuk pakai judul perikop itu. Ayat yang ke-11. Memang iya, iman timbul yang pertama gini, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, iman memang bertumbuh dari penganiayaan, saudara, dari penderitaan hidup. Persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi harusnya membuat kita lebih mengenal Tuhan lagi. Bahkan kita bisa mengenal Tuhan dalam dimensi yang baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Selalu saya katakan bahwa untuk mendapatkan rema itu atau perkataan Allah yang masuk, nah ini saya suka pakai istilah gini, pewahyuan. Ya, pewahyuan. Ya saudara boleh setuju, boleh enggak dengan kata-kata itu. Tapi saudara boleh lihat di semua Alkitab, ketika ada pewahyuan datang, pasti ada peristiwa yang mendahuluinya dulu. Dan biasanya itu peristiwa yang menegangkan, peristiwa yang enggak enak. Coba kita lihat. Waktu bangsa Israel mengalami laut mati dibelah, itu kan luar biasa. Siapa kita yang nggak mau mengalami hal spektakuler dalam hidup kita yang semacam itu? Laut mati dibelah. Tapi saudara jangan lupa, sebelum laut mati dibelah, ada tentara Mesir dulu yang kejar-kejar. Sampai dia sudah terpojok. Nah, kita mau laut dibelah, tapi kita nggak mau dikejar sama tentara Mesir. Kan begitu? Nggak bisa. Saudara boleh lihat dari semua pengalaman pewahyuan, pasti ada sesuatu yang mendahului di depannya. Waktu Abraham bilang, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Emang gampang begitu apa? Abraham harus di-challenge mempersembahkan Ishak dulu. Anak yang dinanti-nantikan, umur 100 tahun baru dapat, sekarang Tuhan suruh sembelih. Dan di situ Tuhan menyediakan kambing domba pengganti. Abraham baru dapat pewahyuan itu, Jehovah Jireh. Kalau Abraham tidak mengalami pendahuluannya dulu, kalau Abraham tidak di-challenge dulu, Abraham gak bakal pernah dapat pengalaman pewahyuan itu. Dan pengalaman pewahyuan itu yang akan menjadi rema dalam hidup Abraham, yang menumbuhkan iman sampai dia bisa dibilang bapa orang beriman. Makanya memang betul iman itu bisa timbul dari penderitaan, dari penganiayaan. Ayat yang ke-15. Paulus bilang sama Timotius. Timotius itu anak rohani Paulus yang luar biasa. Dalam usia muda dipercaya untuk memimpin jemaat. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi memang iman itu timbul dari pembacaan akan kitab suci. Yang menjadi rema dalam hidup saudara itu jadi perkataan Allah. So, iman tidak timbul dengan sendirinya. Iman itu timbul dari pergaulan saudara dengan Tuhan. Dari perkataan Allah yang masuk. Sekali perkataan Allah itu masuk, berpeganglah kepadanya. Anda tidak sedang nekat, tapi Anda punya kalkulasi ilahi. Saya selalu ingat waktu saya mendapatkan suara Tuhan untuk pulang tahun 2012. Kebetulan di sini ada salah satu leader juga dari gereja yang di Sydney. Lagi pulang ke Indonesia, beliau sahabat saya, partner saya juga.
tahun 2012, waktu saya dapat suara Tuhan untuk pulang, saya belum tahu mau ngapain pulang, semuanya masih gelap gulita. Mau pelayanan di mana, mau apa tidak tahu. Tapi saya cuma tahu begini, saya pulang bukan nekat. Tapi saya punya kalkulasi ilahi. Saya hanya berpegang pada perkataan Allah yang datang dalam hidup saya. Life House belum ada, jauh lah. Life House baru 2020, ini kejadian tahun 2012, saya pulang 2014. Saya pulang, saya nggak tahu mau pelayanan kemana. Tahun 2015 saya bilang sama istri saya, dulu kita nggak tahu mau pelayanan di mana. 1 tahun 3 bulan Tuhan udah bawa kita dari Sumatera sampai Papua. Oh, saya pulang bukan karena nekat, enggak. Karena saya berpegang pada perkataan Allah yang datang dalam hidup saya. Iman tidak langsung muncul begitu aja dalam satu malam, dalam sekejap. Kedalaman iman saudara sama Tuhan itu sangat bergantung seberapa engkau mengenal Dia. Kedalaman iman dengan pengenalan akan pribadi Tuhan itu akan berjalan seiring. Yes. Ada orang gak bisa tadi bedain iman sama nekat, ada juga orang yang gak bisa bedain iman sama positive thinking. Dia pikir semua positive thinking itu pasti iman. Enggak, positive thinking belum tentu iman. Tapi dalam iman pasti ada positive thinking, positif menurut Tuhan. Kedalaman saudara dengan Tuhan hanya sejauh kedalaman saudara mengenal Dia. Ya, perumpamaan yang suka saya pakai. Kalau ada orang kepepet, misalnya, kepepet uang deh, mau minjem saudara uang. Itu kan seberapa saudara mengenal Dia akan sangat menentukan seberapa saudara mau tolong Dia, ya kan? Oh iya pasti. Tapi coba seandainya anggota keluarga kita, anak kita yang butuh, nggak ada pun kita cari utangan, ya kan? Karena memang kepercayaan itu hanya akan berbanding lurus dengan pengenalan. Jadi kita tidak bisa mengenal Tuhan itu dengan fantasi, enggak. Saudara harus betul-betul mengenal pribadi Dia. Makanya selalu saya katakan, saudara harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya, Pastor Ruli, dan yang lain hanya equip saudara, hanya memperlengkapi saudara. Dan saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab kalau saudara sudah mendapatkan rema perkataan Tuhan, itu akan masuk menerobosi hidupmu dan akan melahirkan iman yang otentik dalam hidupmu. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.